Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cerita Rosa. Jadi setelah kemarin aku habis konten di Bakso Mas Romer, tepatnya di gazebo. Jadi kita bahas banyak hal tentang gazebo, mulai dari spesifikasi sampai ke plus minus gazebo Bakso Mas Romer. Dan sekarang aku ada di Bakso Mas Roy Duku Kupang. Kali ini aku nggak bahas fasilitas Bakso Mas Roy Duku Kupang, cuman aku bahas tentang salah satu tim, dan sekalian nanti aku mau podcast kecil-kecilan, podcast sederhana sama tim tersebut. Jadi anggota tim satu ini sudah bergabung di Bakso Mas Roy ya. Kalau di Bakso Mas Roy sudah mulai 2023. Jadi per hari ini itu sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Tapi kalau misalnya kerja sama aku itu mulai tahun 2021, teman-teman. Awalnya jadi mitra di brandku sebelumnya, yaitu Mafia Gedang. Waktu itu kalau nggak salah anggota tim tersebut itu punya outlet atau punya booth itu 7 booth di area Sidoarjo, Gresik. Oke. Dan di Bakso Mas Roy sendiri seputar tentang konten itu pemimpinnya adalah orang ini. Tapi kalau kalian lihat konten-kontennya akhir-akhir ini, mungkin beliaunya ini kontennya lebih ke terima tamu. Itu salah satu strategi dari beliau sendiri. Oke, langsung aja. Jadi mumpung orangnya ada di belakang kamera, biar nggak nunggu lama-lama, kita panggil Pak Tejo. Nah, Pak Hasan Sutejo. Jadi kalau kalian tahu, awal aku itu kenal sama Pak Tejo, itu namanya bukan Pak Tejo kalau kenal sama aku. Namanya dulu siapa? Mas Acan dulu kalau kenal sama aku. Mas Acan. Nah, terus timku itu kok manggilnya kok Pak Tejo semua. Oh, ternyata namanya Hasan Sutejo. Oke, Pak Tejo. Tadi sudah tak ceritakan bahwa Samen itu masuk Bakso 2023, benar ya? Benar, Mas. Tolong diverifikasi, benar ya? Terus habis itu kalau kerja sama aku kan udah lama, 2021. Okay. Jadi Pak Tejo itu termasuk 10 orang pertama yang bergabung jadi mitraku di brandku sebelumnya, yaitu Mafia Gedang. Oke, Pak Tejo, Samen jelaskan jabatan sampean yang sebenarnya itu apa di Bakso Mas Roy. Meskipun secara outfit itu kan sampean hampir sama kayak teman-teman yang ada di outlet. Coba saya menjelaskan. Beberapa bulan terakhir memang dari manajemen, terutama Pak JM yang sudah dengan verifikasi juga, Pak Tejo sebagai salah satu pimpinan kreator. Ya. Jadi manajer. Bukan salah satu. Iyalah, emang pemimpinnya kan Pak Tejo sebenarnya. Oke. Menjadi manajer konten kreator. Oke. Jadi Pak Tejo memang setiap hari gimana caranya teman-teman kreator-kreator lain mempunyai visi-visi untuk tema ataupun konsep-konsep yang gimana caranya buat Bakso Mas Roy selalu eksistensi. Oke. Jadi memang teman-teman Bakso Mas Roy itu dari awal sampai sekarang kita itu sangat mengandalkan yang namanya konten kreator. Karena kita nggak pernah endorse ya Pak Tejo. Alhamdulillah kita itu nggak pernah endorse. Jadi semua konten promosinya itu kita hasilkan dari tim sendiri. Nah, jadi aku inget banget dulu itu Pak Tejo awal masuk ya emang langsung jadi konten kreator ya Pak Tejo ya. Full Samen dulu berapa masuk sini? 9.000 Mas. 9.000 teman-teman.
Followersnya dulu 9.000, sekarang berapa Pak Tejo? 508.000. Oke. Followersnya 508.000 dari 9.000. Nah, sekarang aku tanya, apa konten yang paling menghasilkan followers itu banyak banget? Yang paling banyak itu konten foto gendong, Mas. Foto gendong. Jadi buat teman-teman yang sudah digendong Pak Tejo, terima kasih banyak sudah membuat followersnya Pak Tejo luar biasa naik drastis. Terus selain foto gendong apa? Ada lagi, dulu awal-awal kan cetus pertama kan bahas itu Mas, bahas komen dari Pak Sultan Patepung bokep gitu Mas. Astagfirullah, kan ada gitunya kan. Jadi konten tersebut apakah terus habis itu samain konsep atau tiba-tiba dapat jackpot? Dapat jackpot Mas. Oke, yang dapat jackpot? Yang dapat jackpot itu Pak Sultan Patepung bokep Sama gendong. sama gendong juga. Gendong itu juga jackpot, bukan Jackpot. konsep. Awalnya sih cuman konsep foto-fotoan biasa sama teman-teman. Akhirnya lama-kelamaan saya Kembangkan. kembangkan dan akhirnya pas foto gendong dan ternyata banyak peminatnya, Ya, banyak ya. viewersnya. Akhirnya diterusin alhamdulillah. Oke. Terus, Jadi memang foto gendong ini luar biasa. Foto gendong ini adalah konten yang bisa buat Pak Tejo berangkat umroh ke Tanah Suci. Luar biasa. Jadi karena waktu itu efeknya dari foto gendong ke Pak Sumasro luar biasa. Pada akhirnya Pak Sumasro mengupayakan gimana caranya kita ngasih reward. Nah, reward apa yang paling berkesan? Nah, akhirnya kita pilih umroh. Kebetulan memang waktu itu kita juga bantu travel temen ya Pak Tejo ya. Bantu travel temen rekan kita, abang kita. Jadi sekalian wis umroh di situ aja. Oke? Pak Tejo, oke Mas. kok sampean sekarang di Pak Sumasro di Kupang? Berarti sampean stay-nya di mana? Untuk saat ini kita selalu mobile, jadi hari ini kita ke Dogo Kupang, besok kita ke Aloha, hari berikutnya ke Pak Sumasro Suropati, berikutnya lagi ke Mer, dan kita muter setiap hari seperti itu. Setiap hari kita muter ya. Ya, muter Mas. Jadi semua tim, Semua tim, Semua manajemen ya? manajemen. semua manajemen kita muter, kita harus tahu di setiap outlet itu ada masalah apa. Terus kita juga harus push secara konten juga kan, semua outlet biar bisa merasakan. Tapi kalau aku, Pak Tejo, memang agak kesulitan kalau ngikutin mobilnya teman-teman. Karena memang aku lebih sering ke Mer. Ya, karena selain di bakso kan aku juga punya urusan lain. Jadi otomatis kita ambil yang paling dekat rumah. Ya itu di Bakso Mas Remi. Tapi kalau misalnya kita bisa ya otomatis kita muter juga. Aku juga muter Pak Tejo. Oke. Terus Pak Tejo, di followersnya sampean yang sudah 500 ribuan, Oke. ya, otomatis banyak orang itu yang berharap punya tim kayak sampean. Sampean ada gak kepikiran wis aku tak metu ae balik bayaran sing lebih gede. Ini menarik teman-teman depan kamera ini teman. Iya, iya. Tapi ini tak buka Mas. Ya, oke. Tapi saya itu kadang-kala takut kalau ini hanya sekedar mulut manis atau Enggak. Ayo. Di awal-awal Mas, saya cerita di awal riwayatnya saya dulu Ya. ini ada cerita menarik Mas. Riwayatnya itu pertama Pak Tejo itu masuk bakso Mas Roy, follower masih 9.000. Setelah itu Mas Roy bilang, Pak Tejo sebentar lagi sampean dikenal orang sampai bakso Mas Roy ini akeh sing kenal nek bakso Mas Roy ini miliknya sampean malah. Percaya nggak Pak Tejo? Beberapa 1 bulan 2 bulan ke depan follower sampean 100.000 itu dari 9.000 Mas.
nggak percaya mas, saya pada saat itu nggak percaya. Tapi 1 bulan 2 bulan beneran follower saya 100.000. Dari situ akhirnya saya percaya mulutnya Mas Roy ini nggak main-main, luar biasa. Dan akhirnya ketika sudah follower sampai 500.000, banyak juga orang-orang yang ingin nawarin jasa untuk Pak Tejo gini, 1 bulan segini. Saya di awal itu dari Mas Roy, ilmunya dari Mas Roy. Dulu Mas Roy awal ngajak saya kan follower 9.000, nggak peduli view berapa, akhirnya kita dapat jackpot. Tapi kalau orang luar itu ketika sudah tahu saya biasa FYP, followernya banyak, suatu saat ketika saya sudah nggak meledos lagi, nggak FYP-an lagi, pasti saya akan ditendang. Tapi ketika saya ikut Mas Roy, ketika saya turun down untuk ngatur konten kreator, gimana caranya FYP lagi, Mas Roy yang lebih menyemangati saya. Dari situ saya berpikir, kalau keluar kerja ikut orang lain lagi, ngapain kayak orangnya nggak lebih pintar dari Mas Roy. Nggak kaji tadi. Ya, tapi emang Pak Tejo ini bisa dibilang ya teman-teman, bisa dibilang Pak Tejo ini adalah orang yang integritasnya paling terjaga. Integritasnya paling terjaga, jadi kerja itu aku sering banget, sorry itu sih ya, bukan ngetes tapi pengen tahu siapa sih Pak Tejo kerjanya kalau di belakangku. Sering banget aku nyoba mantau dari jauh, dari gimana caranya Pak Tejo nggak tahu bahwa aku itu mantau. Ternyata luar biasa. Dia juga ngerasakan gimana caranya Pak Sumasro ini harus rame terus. Dia juga ikut gelisah ketika Pak Sumasro itu penjualannya sedikit turun. Jadi makanya rasa memilikinya luar biasa. Terus habis itu dan ya banyak lah kelebihannya Pak Tejo yang mungkin kalau tak sampaikan semuanya nanti terkesan kayak melebih-lebihkan. Tapi yang pasti Pak Tejo adalah tim yang paling punya integritas terbaik di Pak Sumasro. Jadi ini yang ngomong adalah ownernya Pak Sumasro yang berhak menilai. Kalau orang lain kan, kalau tim yang lain kan nggak bisa. Kalau aku sendiri menilainya seperti itu. Ya teman-teman yang lain ya juga punya banyak kelebihan yang lain juga. Cuman kalau misalnya kita ngomong integritas, kerja di depan dan di belakangku, Pak Tejo luar biasa, terbaik. Nah, Pak Tejo, sampean kan sekarang di Pak Sumasro di Kupang. Ini teman-teman harus tahu, kegiatan sampean itu kan pastinya adalah ngatur kontennya tim. Terus habis itu sekarang sampean itu bukan merangkap ya, tapi naruh job desk hariannya sampean itu diterima tamu, bener ya? Nah, jadi memang kita akui hospitality atau apa ya, kita menyebutnya bahasa gampangnya itu pelayanan, perawatan dan lain-lainnya itu Pak Tejo luar biasa. Makanya Pak Tejo jadi terima tamu, jadi yang nyambut customer, yang bahkan kalau misalnya ada customer yang butuh ditemenin itu Pak Tejo yang nemenin. Jadi kalau misalnya kalian ke Pak Sumasro butuh ditemenin sama Pak Tejo, monggo. Cuman ya tadi hari ini ke Duku Kupang, besoknya ke Aloha, besoknya ke Unsur, besoknya ke Mer, muter terus. Jadi monggo. Tapi yang pasti tugasnya Pak Tejo adalah terima tamu. Jadi nanti kita pengen lihat kegiatannya Pak Tejo mulai dari konten, persiapan konten, terus habis itu sampai ngedit, terus sampai posting, sampai nunggu view-nya itu naik. Nanti kita share kegiatannya sampean seharian. Boleh ya? Boleh Mas. Oke, siap. Oke, ikutin terus channel Cerita Rosa. Kita habis ini bakal spill kegiatannya Pak Tejo. Oke,
Sikat. Can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a mobile. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Cep, tolong kameramen aku ya. Iya, Pak. Gini. Biasa ini depan rombong. Itu pasti FYP ya di sini. Kameramennya. Agak sini dikit. Nah. Bakso bosok didol. Ono jok ngawur. Rul. Kon lali ya wingi konsepe. Konsepe wingi ku nek aku pas ngomong bakso bosok didol iku, Pak. Ojo ngawur, Pak. Pak, sing sabar, Pak. Ngono. Yo. Iya, Pak. Yo, rene. Nek. Yo, nih, sik. Bakso bosok didol. Kono ojo ngepawul ya. Pak. Oh, Sampeyan aja ngawur, Pak. Apa, Rul? Aja ngawur sampeyan iki, Pak. Iku ono komen bakso bosok didol tapi tak seneni wonge. Ngono aja ngono, Pak. Lah ya apa lho? Sabar, Pak. Sing sabar ya, Rul. Jadi ya Rul, sing sabar. Jadi kita ini nggak jualan bakso bosok ya, teman-teman. Kita ini Enggak ngono mana, Pak. Iya, kita ini jualan bakso tanpa tepung daging sapi ya, my friend. Jadi bagi kalian yang ingin menikmati cita rasa bakso tanpa tepung, tak tunggu kedatangannya di stand Bakso Mas Roy, Duku Kupang ya teman-teman. Kita bukanya jam 11 siang sampai 11 malam, kecuali hari Jumat jam 1 siang sampai jam 11 malam. Dengan ulasan terburuknya, tapi alhamdulillah kita amanah, bener-bener bakso tanpa tepung. Karena apa? Karena memang Bakso Mas Roy terbaik. Atas nama Hermawan. Mau di outdoor apa di dalam? Silakan Bapak. Mau bungkus Mau bungkus ya Pak ya? Nama bungkus berapa Bapak? 2 porsi pentol halus saja. 2 porsi pentol halus atas nama siapa? Pak Ismail. Nanti taruh di meja situ. Baik Bapak. Ibu iya. Baik. Saya ngambil mobil. Baik Bapak. 2 bungkus bakso pentol halus atas nama Pak Ismail ya. Terima kasih Bunda sudah mampir di Bakso Mas Duku Kupang. Terima kasih Kak sudah nambah bakso bawa pulang Kak. Pak Tejo, foto gendeng Pak Tejo. Sudah makan bakso Mas. Untuk hari ini gimana Pak Tejo sebagai terima tamunya Pak Tejo? Alhamdulillah Mas, hari ini tamunya di Bakso Mas Roy cabang Duku Kupang luar biasa antusiasnya, dari mulai datang, pulang pun semuanya tak lihat dengan senyum bahagia. Artinya kita di sini berarti gimana caranya bikin customer nyaman, bahagia, senang makan bakso Mas Roy di Bakso Mas Roy Duku Kupang. Untuk hari ini ada yang minta foto gendong Pak? Untuk hari Pak ini Tejo? belum, Belum. tapi untuk 3 hari yang lalu pas ketika Pak Tejo di Bakso Mas Roy Duku Kupang ada yang dari Ngawi. Tas kebetulan Pak Tejo di Duku Kupang ya pas banget akhirnya foto gendong. Kapan hari itu ada supporter yang dari mana itu minta foto gendong Pak Tejo? Itu supporter dari Persik Kediri. Wow, luar biasa. Oke Mas, supporter dari Persik Kediri sengaja datang ke Bakso Mas Roy Aloha sebelum nonton di Stadion Gelora Bung Tomo. Pas kebetulan melawan Persebaya, DM ke Pak Tejo dulu, Pak Tejo sekalian ke Bakso Mas Roy Aloha ya. Nanti ketemu Pak Tesi sama foto gendong yang meriah sama Pak Tejo. Seperti itu. 2 bakso halus atas nama Bapak Ismail. Permisi Kak, ini atas nama Bapak Ismail ya tadi? Enggak ya? Nge-live lah? Iya, live Ngonten sih, oh. bisa. Bisa, oke. Mati, Kak, sekalian, matikan si ae. Live, iya matikan dulu. Jangan lupa lagi. Iya, jangan lupa lagi. Saya tunggu di mana? Buka sama saya Duku Kupang. Jam berapa bukanya? Jam 12 siang sampai jam 11 malam. Karena apa? Karena bakso Mas saya terbaik. Terbaik. Ayo ngonten Rul. Ngonten kayak biasa ya Rul ya. Jadi Pak Tejo nanti itu ngeluburno gorengan. Yes. Terus nanti Pak, ini bayar apa Pak? Ya enggak Rul, soalnya lukur gorengan nih. Kan gak bisa kayak customer. Terus eman nek gak dipangan. Sama ojo ngawur Pak. Biasa ya. Iya, Pak. Oke. Kapan
apa Pak? Loh, Kan Ini logo. kejoan Pak, aja kayak dulinan lho Pak. logo. Ini kejoan Pak. Kadang cok ngomawur Pak nek kerja Pak. Kebetulan lagi ada customer, biasanya saya sapa dan ini pas saya konten ya. Silakan Bapak, selamat datang di Bakso Mas Roy. Silakan. Mau pesan apa Bapak? Ada bakso campur. Campur aja nggak pakai apa? Nggak pakai bihun, nggak pakai Gak pakai mihun ya Bapak ya. Atas nama siapa Bapak? peri. Atas nama Bapak Ferry. Di meja Bapak nggih? Alusan. Bapak PS. Bapak Ferry iki alusan biasanya ya. S-nya? Es jeruk. Iki ekstra bawang goreng. Ekstra bawang goreng. Oh, Ojo nggo kasar. Pokoknya alusan tok. oke, ditunggu di meja. Nanti kita antarkan sesuai antrian ya Bapak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak nggih. Waiters. Jadi pesanannya 1 bakso campur, 1 es tekan, 1 bakso halus plus bawang, 1 es jeruk. Atas nama Bapak Ferry. Waiters. Tak edit. Oke, tak edit dulu ya teman-teman. Nanti postingannya langsung tak posting. Oke Pak Tejo, waktunya Pak Tejo ngapain sekarang? Nih masih ngedit-ngedit, sekarang render ya. Sedikit nanti saya kasih tahu cara ngedit-ngeditnya sambil overlay ini ya. Terus habis ini selesai baru nanti kita posting Mas. Satu hari biasanya sampean berapa konten Pak? Minimal 5 biasanya. Itu dari sampean sendiri? Dari saya sendiri. Oh. Dan ditentuin sih dari Mas Roy minimal 1, tapi kita kadang-kadang nggak serak kalau misalkan nggak 5 atau 10. Kadang kalau nggak FYP kita tambahin lagi. Wah, luar biasa sampean Pak Tejo ya. Gimana caranya bakso Mas Roy ini lebih eksisten lagi. Terbaik. Nah, ini udah mulai kita Nah. posting. Oke. Di bakso Mas Roy ini saya tag bakso Mas Roy-nya, dan kebetulan saya sekarang lagi ada di bakso Mas Roy Duku Kupang, jadi saya tulis bakso Mas Roy Duku Kupang. Tidak lupa juga hashtagnya tetap bakso Mas Roy Duku Kupang, dan lokasinya tak kasih lokasinya bakso Mas Roy Duku Kupang. Oke, biar orang-orang kalau sudah FYP di teman-teman di rumah atau yang lihat cerita Rosa ini ya bisa lihat juga nanti postingan saya ada tulisannya bakso Mas Roy Duku Kupang gimana di situ ya teman-teman. Itu yang tadi katanya Mas Roy yang followersnya 9.000 jadi 500.000 sekarang. Iya. 508.000. Terbaik. Berapa tahun Pak sampean ngonten Pak di bakso Mas Roy ini Pak? Dari tahun 2003 mulai masuk di bakso Mas. 2003 aku baru lahir Pak. Ngeblank aku Mas. Ngeblank Mas. Ngeblank. 2023 ya. 2023 ya Pak ya. Oke, Lah ini sudah posting. kita posting. Ditunggu aja ya view-viewnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-nya Cerita Rosa. Ditunggu ya video-video yang lain. Bakso Mas Roy terbaik.